Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya sampaikan kepada siswa dan siswi SMP 1 Atap 1 Lampung Selatan dalam hal ini kelas 7, dan saya ucapkan selamat juga yang sudah bergabung tentunya di sekolah kita tercinta SMP 1 Atap 1 Lampung Selatan. Sebelum saya menyampaikan materi MPLS, apa itu MPLS? MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah, tentunya adalah lingkungan SMPN 1 Atap 1 Lampung Selatan. Perkenalkan, nama Bapak Idris. Dan sebelum saya menyampaikan materi terkait dengan etika dan tata krama dalam kehidupan sehari-hari, saya berikan kesempatan kepada kalian siswa-siswi tercinta untuk menyiapkan alat tulis guna barangkali dalam penyampaian yang akan saya sampaikan terkait dengan tata krama dalam kehidupan sehari-hari terdapat poin-poin penting. Silakan dicatat yang nantinya akan ada sesi pertanyaan terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Siswa dan siswi SMP 1 Atap 1 Lampung Selatan yang saya cintai, etika dan tata krama dalam kehidupan sehari-hari ini perlu dan sangat harus kita tanamkan, harus kita pelajari dari sedini mungkin dengan tujuan supaya hidup kita tertata, hidup kita tidak banyak orang yang membenci, tidak banyak orang yang istilahnya kita akan menjadi terlihat baik di mata orang lain. Namun sebelum itu, mari kita bersama menyimak terlebih dahulu pengertian dari tata krama. Apa sih tata krama itu? Tata krama itu merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata. Yang pertama tata, yang kedua adalah krama. Dari makna tata tersebut itu adalah aturan. Kemudian kramanya adalah adat kebiasaan untuk hormat dan menghormati atau saling menghormati, atau bisa kita sebut juga dengan istilah sopan santun atau etika. Itu kurang lebih makna dari tata krama yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Setelah kita memahami pengertian dari tata krama, apa sih hakikat dari tata krama itu? Hakikat dari tata krama adalah untuk atau merupakan penuntun hidup kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hidup bersosial, hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan sesama. Dari situ bahwasanya kita kenapa wajib menanamkan tata krama, sebab kadang-kadang pelanggaran terjadi di luar kemauan kita. Tidak kita sadari, baik disengaja ataupun tidak disengaja, kesalahan-kesalahan itu akan nampak pada diri kita. Nah,
Oleh karenanya, supaya kita terhindar dari itu, supaya kita tidak salah tanggap atau tidak salah paham di mata orang lain untuk diri kita, siswa dan siswi SMP Kota Wetan haruslah menghindari hal-hal yang perlu diperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah perlakukan orang lain sebagaimana kita sendiri ingin diperlakukan. Ini adalah poin yang sangat penting. Sebab ketika kita menghormati orang lain, tentunya kita juga akan dihormati oleh orang lain. Ketika kita tidak mau disakiti orang lain, dan kita harus tidak boleh menyakiti orang lain. Nah, ini satu hal yang harus diperhatikan dalam artian tata krama dengan siapapun harus diterapkan. Salah satu yang harus diperhatikan adalah ketika kita tidak mau menyakiti orang lain, ketika kita tidak ingin disakiti orang lain, kita tidak boleh menyakiti orang lain. Ketika kita tidak mau dipukul orang, kita tidak boleh memukul orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memahami betul-betul karakteristik dari orang. Kenapa? Sebab banyak orang karena kesibukannya, banyak orang karena kesusahannya, banyak orang karena kesulitan hingga hatinya menjadi besar. Dan bisa jadi wajahnya pun dengan kekesalannya, dengan kesibukannya, dengan kesusahannya, di sana akan nampak wajah yang tidak ramah. Dengan kondisi seperti ini, kita wajib menanamkan tata krama untuk menyikapi orang tersebut. Karena kita tidak boleh langsung menjas, kita tidak boleh langsung menganggap bahwa orang dengan kondisi seperti ini berarti orang tersebut tidak ramah atau tidak memiliki tata krama. Itu yang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, ketahuilah bahwa ada orang-orang yang memiliki ciri-ciri lahir. Ciri-ciri lahir atau batin yang berbeda dengan orang banyak di sekitar kita. Misalnya orang yang kita jumpai memiliki karakteristik yang mahal senyum. Orang yang kita jumpai terlihat selalu murung. Orang yang kita jumpai memiliki tipikal pendiam dan sebagainya. Ketika kita menjumpai orang-orang demikian, kita tidak boleh lantas membenci orang tersebut. Kenapa? Karena ini merupakan bisa jadi karakteristik bawaan ataupun ciri-ciri orang yang berbeda-beda dengan kita ataupun orang lain. Kita murah senyum, ada orang yang tidak murah senyum. Kita berwajah yang ceria, ada beberapa orang yang tidak memiliki tipikal seperti itu. Nah, itulah yang harus kita perhatikan supaya kita tidak salah tanggap atau salah paham dengan orang lain, sehingga kita mudah untuk melakukan penerapan tata krama terhadap orang lain atau terhadap sesama. Kemudian hal yang berikutnya yang harus kita perhatikan supaya kita tidak salah paham atau salah tanggap dengan orang lain terkait dengan tata krama ini, bahwasanya tanamkanlah kepercayaan atau keyakinan pada diri kita bahwa semua orang pada dasarnya baik. Ketika kita sudah menyampaikan ini, ketika hati kita bertuju ke sana,
beranggapan positif thinking, tidak melakukan judgment terhadap orang lain bahwa orang itu baik atau tidak baik, bahwa orang itu jelek ataupun buruk sikap dan segala macamnya. Kita harus mempercayai atau meyakini bahwa semua orang pada dasarnya adalah baik. Kenapa? Agar kita tidak merasa kecewa tanpa alasan. Dan karena wajah kita selalu cerah atau ceria dan juga ramah. Itu siswa dan siswi SMP 1 Gabus Wetan, bahwasanya ini merupakan hal yang sangat-sangat penting. Kita tidak boleh suudon dengan teman kita tidak boleh suudon dengan sesama, apalagi dengan guru, apalagi dengan orang tua, sehingga ketika ada sikap suudon terhadap sesama, terhadap guru ataupun dengan orang tua, apalagi, maka disitulah kita akan menjadi anak yang durhaka atau anak yang tidak punya memiliki budi pekerti dengan sesama. Kemudian yang harus diperhatikan siswa dan siswi SMN 1 Gabus Wetan, supaya kita terhindar dari kesalahpahaman, supaya kita terhindar dalam hal gagal paham terkait dengan tata krama, kita haruslah jadi orang pemaaf. Kenapa? Karena orang yang memaafkan kesalahan orang lain adalah lebih baik daripada orang yang meminta maaf. Ini yang harus diperhatikan. Kesalahan apapun, sekecil apapun kesalahan, sebesar apapun kesalahan, jadilah kita sebagai orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan jadilah kita sebagai siswa atau siswi yang mudah meminta maaf ketika kita memiliki kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian siswa dan siswi yang saya banggakan dan saya cintai, yang terakhir adalah supaya kita terhindar dari kesalahpahaman dalam masyarakat tata krama di kehidupan sehari-hari. Janganlah memandang orang dari sisi negatif saja, sebab besar kecil, laki-laki maupun perempuan, bodoh ataupun yang cerdas, setiap orang memiliki sisi positif. Di samping ada negatifnya. Sekali lagi, janganlah memandang orang dari sisi negatifnya saja. Manusia pasti akan memiliki satu kesalahan. Tadi kesalahan itu bisa disengaja ataupun tidak disengaja. Dan tidak selamanya kita sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia akan melakukan kesalahan secara terus-menerus. Ada kalanya orang tersebut memiliki satu kelebihan, memiliki hal positif untuk orang lain. Nah, dari sinilah kita akan terhindar dari suudzon terhadap orang lain. Kita harus selalu melihat atau memandang orang dari sisi positifnya. Jangan memandang orang lain dari sisi negatif. Siswa dan siswi yang saya hormati, terkait dengan tata krama ini harus diperhatikan bahwasanya penerapan tata krama itu bukan hanya kepada orang tua atau bukan dengan sesama siswa saja. Tata krama juga kita harus diterapkan sesama teman, dengan guru juga, di lingkungan keluarga,
supaya kehidupan kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, yang bermanfaat untuk keluarga, yang bermanfaat untuk sekolah yang nantinya akan belajar di SMPN 1 atau Wetan selama 3 tahun. Sekilas ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana sih tata krama diterapkan dalam pergaulan sesama teman. Ada beberapa yang harus diperhatikan supaya kita bisa menerapkan tata krama dengan teman sejawat, atau teman sekelas, atau teman sepermainan, atau teman-teman yang lainnya. Itulah kita harus bisa membantu teman yang meminta pertolongan dengan kemampuan kita, sehingga ketika nanti kita memiliki permasalahan, memiliki satu kesulitan, niscaya teman yang lain pun akan membantu permasalahan-permasalahan yang ada, permasalahan-permasalahan atau kesulitan yang ada pada diri kita. Ketika kita mau untuk memberikan pertolongan kepada teman kita. Kemudian berikutnya adalah hargailah pendapat teman. Disinilah ketika kita mampu menghargai pendapat teman, maka kita juga akan diperlakukan sama oleh yang lainnya. Jadi pada intinya apapun yang kita berikan, maka disitulah kita akan mendapatkan. Selanjutnya, ketika kita sudah membantu teman yang membutuhkan pertolongan, kemudian menghargai pendapat teman, menghargai pendapat orang lain, apalagi guru, apalagi orang tua, harus hindari penggunaan kata-kata buruk. Ini banyak terjadi, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Naudzubillah, apabila ini dilakukan juga kepada orang tua kita, maka disitulah kita sudah tidak memakai yang namanya tata krama. Dan ini sangat sering terjadi, dianggap sesuatu yang lumrah. Bahasa-bahasa yang sekiranya itu tidak diajarkan oleh agama, namun ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kalian anggap yang dihadapi itu adalah teman kita, sehingga kata-kata yang kita sampaikan kita bebas asal bunyi dan segala macamnya. Dari situlah saya sampaikan, ketika berhadapan dengan siapapun, hindari yang namanya penggunaan kata-kata buruk ataupun kata-kata jelek atau yang tidak pantas didengar. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiri kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.